Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan walafiah ya, sehat walafiah, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui setiap aktivitas amaliyah ibadah kita. Salat beriring salam mudah-mudahan tercurah pada tauladan kita semua, ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Pada malam hari ini kita insya Allah akan melaksanakan babak final kedua Mujawwidu Tilawatil Quran MTQ Nasional British Propolis, ya. Insya Allah malam hari ini kita akan mendengarkan juga ya tausiah dari Al-Ustadz Dr. Ambil Faisal Fat, dan sekaligus insya Allah nanti beliau sebagai juri pada babak final kedua di malam hari ini. Namun sebelumnya kita di awal ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah agar kiranya acara pada malam hari ini insya Allah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan ya menjadi catatan amaliyah ibadah kita semua dalam rangka mensyiarkan Al-Quran. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum nanti masuk kepada tausiah dari Al-Ustadz Dr. Ambil Faisal Fat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya, sekaligus nanti ya memberikan kata pembuka ya dari Mas Ipo Santosa sebagai founder dari British Propolis. Pada Mas Ipo kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol boleh?
Jempol kanan boleh? Jempol kiri? Dua-duanya? Oke, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, teman-teman, tolong jangan raise hand ya, karena kalau raise hand mengganggu saya dan mengganggu yang lainnya ya. Saya sebentar aja ya openingnya. Saya pengen menyampaikan bahwa sebenarnya setiap muslim itu dirancang untuk menang. Ya, setiap muslim dirancang untuk menang. Bumi dan seluruh isinya itu harusnya dikelola oleh kita. Harusnya dikelola oleh kita. Kitalah yang menjadi khalifah. Ya. Nah, ini memang perjuangan ya, PR besar ya saat ini, tapi arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana gitu. Jadi kalau ngomong rela nggak rela, ya sebenarnya Allah nggak rela tuh ya. Bumi ini jatuhnya pada yang lain gitu. Harusnya mukmin yang pegang, mukmin yang mengelola gitu. Nah, tapi kenapa pada hari ini kenyataannya kita tidak ditakdirkan mengelola gitu ya. Nah, mungkin kitanya belum pantas. Kitanya belum pantas ya. Terus apalagi kita yang jauh dari Al-Qur'an ya, terus juga kita yang mungkin merasa asing dengan agama kita sendiri gitu. Ya. Indonesia ya itu bisa merdeka karena memang orang-orang yang tulus berjuang dan sungguh-sungguh berjuang. Ya. Ini sengaja saya bahas ya karena menurut saya Al-Qur'an itu adalah pada sehari-hari kan gitu. Misal ya seperti Jenderal Sudirman. Kita mesti tahu, kita mesti catat ya bahwa Indonesia ini dulu muslimnya 95%. Ya, 95% gitu. Kalau sekarang turun ya jadi 86. Jadi semua tentu berkontribusi terhadap ya kemerdekaan Indonesia. Tapi saham terbesar dipegang oleh orang Islam gitu. Nah, orang Islamnya seperti apa? Rata-rata ya itu memang mentalnya mujahid. Ya, mentalnya mujahid gitu. Ya, mungkin dia tidak mengucapkan kalimat jihad dari mulutnya, tapi mentalnya, perilakunya seperti itu. Ya kan? Mungkin mereka bisa apa nih? Bisa katalah sebagian bisa berhaji ya, sebagian juga belum bisa berhaji waktu itu ya. Tapi mereka itu spiritnya luar biasa ya. Apa yang Allah kehendaki ya, sebenarnya untuk Indonesia ini mereka berusaha perjuangkan gitu. Ya, tapi karena kita kalah dari segi teknologi, kita berpecah belah gitu ya. Ya, akhirnya kita lama merdekanya. Tapi akhirnya kemudian merdeka ya, lihat tuh ya mental orang-orang yang berjuang. Kita tahu ya patungnya jalannya ditaruh di mana-mana. Namanya siapa? Jenderal Sudirman. Patungnya ada, jalannya ada. Di seluruh kota di Indonesia, Jenderal Sudirman itu nama jalan yang besar gitu. Ya, beliau pejuang, tapi sebenarnya beliau membawa energi Al-Qur'an dalam dirinya. Ya, beliau selalu zikir, beliau selalu jaga wudhu. Ya, inilah yang ditanya, ya, inilah yang dia jawab waktu itu. Orang tanya dia kan, karena berapa kali disergap sama Belanda, nggak berhasil ditangkap. Ya, akhirnya pasukan hanya dia. Ya, dia kadang-kadang dipanggil Ustadz, kadang-kadang dipanggil Kiai, ya, kadang-kadang dipanggil Bapak, gitu. Bapak rahasianya apa? Ya, kenapa Belanda sekian kali ya, kayaknya hampir nangkap, tapi nggak berhasil ketangkap gitu. Dia bilang 3, ya, wudhu, ya, terus apa lagi? Sholat 5 waktu, jaga wudhu, jaga sholat, kemudian apa lagi? Menggantungkan diri kepada Allah, dia bilang. Ya, perjuangan ya, ini nusa dan bangsa ya untuk Allah semuanya. Gitu. Jadi bukan kelompoknya, bukan dirinya, bukan mempopulerkan dirinya. Gitu. Nah, itu Jenderal Sudirman. Ya, kita lihat juga seperti Bung Hatta. Bung Hatta itu wapres loh, wakil presiden yang pertama lagi. Ya, harusnya beli apa aja bisa. Entah itu uang negara, entah itu uang dirinya, bisa aja gitu. Ternyata kan enggak. Dia pengen ya, namanya manusia itu pengen sesuatu yang bagus juga gitu. Dia pengen punya sepatu Belly. Ya, sepatu Belly dari Eropa. Ya, sampai ya saking demennya ada iklan Belly di koran dipotong sama dia, ditaruh di dompet gitu. Sampai beliau meninggal, sepatu tuh nggak berhasil dibeli sama dia. Karena apa? Uangnya emang nggak ada. Cuma sepatu coba. Ya, cuma sepatu gitu. Ya. Jadi kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama, bagaimana pemimpin itu juga mesti adil, pemimpin itu berempati, ya kan? Terus juga Al-Qur'an menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan gitu kan. Nah, dia terapkan itu. Jadi energi Al-Qur'an kebawa sama dia sehari-hari gitu. Ya, belum lagi kita lihat juga Ki Hajar Dewantara gitu. Dia adalah keturunan bangsawan. Dia punya istana, ya. Walaupun tidak seluas yang lainnya, tapi dia punya kawasan sendiri gitu. Tapi demi bangsa Indonesia, demi anak-anak Indonesia, pendidikan anak-anak Indonesia, beliau keluar tuh dari istananya. Ya, beliau dicopot gelar bangsawannya. Ya, berjuang apa dari bawah agar anak-anak Indonesia ini bisa ya dapat gelar seperti anak-anak Belanda. Ya. Nah, ini kan mujahid semua, energi Al-Qur'an yang menggerakkan dia. Dan jangan salah ya, Ki Hajar Dewantara itu ternyata mahir ya baca Al-Qur'an ternyata.
Ya sama juga seperti Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu dia waktu muda itu jagoan azan dia, karena suaranya indah sekali gitu ya, spellingnya juga bagus gitu. Ya. Nah jadi ini orang-orang yang potret-potret bagaimana energi Al-Quran itu ya dibawa dalam perjuangan semuanya. Ya, nah ini yang kita mau ya melalui program-program seperti ini, acara-acara seperti ini. Kalau kita mungkin hari-hari berjuangnya di BP, ya kan? Nah tapi bukan berarti kita lepas ya dari yang hal-hal misalnya seperti amal-amal yang ini ya, amal-amal ibadah gitu, enggak gitu. Justru kita menghadirkan itu ya dalam kesibukan kita sehari-hari. Bahkan tidak boleh ya gara-gara bisnis akhirnya kita melalaikan itu semua, nggak boleh. Bukannya karena sisa waktu enggak, tapi memang amal ibadah ini yang kita prioritaskan. Ya, saya bersyukur sekali, saya bangga sekali acara seperti ini hadir gitu ya. Bahkan saya sudah nggak sabar ya, nanti ke depan kita bikinnya program Hafiz Cilik. Wah, jadi nanti yang bertanding itu anak-anak kita. Ya, yang bertanding itu adalah anak kita ya. Karena itu anak saya juga di sebelah udah standby ya, dia pengen ngikutin gitu. Karena saya udah ceritain ya soal Hafiz Cilik gitu, dan dia juga pengen ikut untuk yang berikutnya. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya bahas angle-nya yang agak berbeda gitu ya tentang Al-Quran, tentang Islam gitu ya. Intinya saya pengen teman-teman dapat spiritnya. Ya, ini mujahid ya, pahlawan Indonesia sudah membuktikan. Apa sih artinya pahlawan? Pahlawan itu artinya pahala. Ya, jadi gini loh, hartawan ya orang yang banyak harta, rupawan orang yang rupanya gitu ganteng gitu. Nah, pahlawan itu orang yang banyak pahalanya. Karena apa? Dia berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, bukan perutnya, bukan dapurnya, tapi itu something ya untuk sesuatu yang lebih besar. Itulah pahlawan. Ya, dan alhamdulillah untuk Indonesia ini banyak sekali mujahid ya dengan energi Al-Quran. Oke, mungkin itu saja dari saya, biar teman-teman bisa langsung mulai acaranya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sipo atas pengantar yang diberikan sebagai penyemangat kita semua, insya Allah bagaimana kita menjadi umat terbaik, pribadi-pribadi insya Allah yang juga terbaik. Berikutnya kami persilahkan kepada Ustadz Amir Faisal Fat untuk memberikan tausiah kurang lebih 10 menit sebelum kita nanti memulai babak final kedua yang diikuti oleh 10 finalis. Tafadhal Al-Ustadz Dr. Amir Faisal Fat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang Allah muliakan Mas Ipo. Semoga selalu berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah usahanya. Yang saya muliakan semua para panitia yang telah sibuk menyiapkan acara ini. Yang saya cintai semua para peserta. Mudah-mudahan para peserta semua semangat terus untuk bersahabat dengan Al-Quran. Jadi pertandingan yang tidak ada yang kalah itu pertandingan membaca Quran, pertandingan menghafal Quran. Itu tidak ada yang kalah, semuanya menang. Karena membaca Quran ya pahalanya besar, hafal Quran pahalanya besar. Jadi tidak ada ruginya. Adapun dapat hadiah itu hanya bonus. Bonus aja. Dan yang namanya bonus itu sudah ditulis di langit ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasibnya masing-masing. Namanya juga bonus. Jadi tidak usah kecewa dengan takdir Allah. Karena kecewa dengan takdir Allah berarti kurang ridho dengan apa yang Allah bagikan. Seperti kita tidak usah kecewa ada orang lain kaya, ada orang lain sukses misalnya lebih daripada kita, padahal usahanya sama, dulu sekolahnya sama, kampungnya sama, nasib berbeda. Dari ayah yang sama dan ibu yang sama pun juga anak-anak itu berbeda-beda nasibnya. Jadi padahal ayahnya sama, ibunya sama, air susu yang diminum sama juga sama. Tapi begitu hidup, nasibnya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri, macam-macam. Jadi itu semua pembagian nasib, distribusi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha yang kita kerjakan ini hanyalah ikhtiar insani, bahwa kita wajib berikhtiar. Karena sunnatullah dalam ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua proses
dengan asal sabab musabab. Nah, karena ini asal sabab musabab, maka kita harus berusaha. Siapa yang makan, kenyang. Sekalipun orang kafir, kalau makan kenyang. Sekalipun ahli ibadah, kalau tidak makan ya lapar. Gitu, istilahnya seperti itu. Itu namanya sabab musabab. Manjada wajada, yang bersungguh-sungguh dapat. Mau kafir, mau mukmin sama saja di situ. Karena konteksnya dunia ini memang konteks wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, konteks perlombaan, fastabiqul khairat, ya konteks kita berburu semuanya, manjada wajada, yang sungguh-sungguh dapat, yang tidak ya tidak dapat gitu. Nah, setelah kita berusaha ternyata nasib berbeda, yaitu sudah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho, ya ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho kepada takdir Allah, ridho ikut Rasulullah, ridho ikut Islam, semuanya itulah keridhaan. Dengan keridhaan hati kita tenang. Dengan ketenangan pikiran terbuka. Dengan pikiran terbuka maka hidup menjadi lapang. Berbeda dengan tidak ridho, maka hati jadi sempit. Hati sempit, pikiran buntu. Pikiran buntu, bunuh diri. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, pertandingan yang paling menguntungkanlah pertandingan baca Quran. Pertandingan ikut menghafal Quran, itu sudah luar biasa. Jadi malam ini kalau kita dihimpun dalam satu kegiatan ya oleh British Propolis, ini sudah perhimpunan yang indah karena memang kita diajak untuk bertanding yang tidak ada yang kalah, semuanya pasti menang, semuanya pasti dapat pahala gitu istilahnya gitu. Ya bedanya di bonus aja, seperti itulah teman-teman semua. Jadi jangan merasa sedih karena nanti pulang, jangan merasa tidak dapat bonus karena pulang, nggak ada. Mungkin di sini nggak ada bonus, tapi karena kita sabar, kita ridho, bonusnya lain lagi, pintunya lain lagi. Nah itu dia, seperti itu. Yang paling penting kita ridho, dan paling penting kita adalah beruntung bahwa kita ikut perlombaan ini. Nah itulah ya pentingnya kita bersahabat. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa nanti di akhirat di padang mahsyar semua orang akan kena panas matahari yang sangat dekat, sampai-sampai manusia bersimbah keringat, keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di dadanya, ada yang sampai minum keringatnya gitu ya. Tergantung amal, ada yang sampai tenggelam keringat gitu. Macam-macam di padang mahsyar itu. Kejadian itu. Tapi ada sekelompok orang yang kata Nabi, dia tidak kena panas sama sekali. Padahal nggak ada perlindungan sama sekali. Tapi dia nggak kena panas gitu. Itu yauma la dzilla illa dzillu. Dari mana itu? Dari Allah. Siapakah mereka? Nah, di antara mereka itu kata Nabi, rajulani tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Dua orang yang saling bersepakat untuk saling mentaati Allah. Maka saya ini senang sekali nih bersama-sama dalam persahabatan seperti ini karena semua kita diajak untuk selalu bersama Allah, mentaati Allah gitu. Insya Allah, apalagi jumlahnya ribuan ya. Kata Nabi minimal 2 orang. Itu 2 orang sudah minimal. Apalagi ribuan itu. Masya Allah, semua mencintai Quran, semua baca Quran. Masya Allah. Soal rezeki ada yang menjamin dah, tapi kita wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Nah, kapan pertolongan Allah turun? Pertolongan Allah turun kalau seseorang maksimal. Jadi misalnya begini, kalau seseorang maksimal kemampuannya mampu mengangkat barang 10 kilo. Kalau dia tambah lagi patah punggungnya, berarti sudah maksimal 10 kilo. Tapi ternyata dia diam-diam membawa 5 kilo misalnya. Nah, maka di sini Allah akan biarkan dia capek. Allah tidak akan pernah membantunya. Kenapa? Karena dia diberi kemampuan yang maksimal, nggak dimaksimalkan. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia sudah bawa maksimal 10 kilo, benar 10 kilo dia bawa. Benar itu. Nah, kekurangannya itu Allah turun tangan. Nah, itulah makna maksimal. Jadi kalau misalnya di zaman Nabi misalnya di perang Badar, kenapa kok bisa menang perang Badar? Padahal secara kuantitas itu kalah orang Islam 313 banding 1000. Tapi kenapa kok menang? Karena ini sudah usaha maksimal, sudah semua all out, kemampuan, jumlah. Padahal sahabat gak bawa senjata,
Waktu itu mereka hanya ingin menangkap kafilah Abu Sufyan. Tapi karena mereka maksimal, Allah turun tangan. Jadi yang kita harapkan itu turun tangannya Allah itu. Itu yang kita harapkan. Nah, dari mana caranya? Dari kita maksimal dalam berusaha. Usaha apa saja? Usaha bisnis, usaha dagang, usaha baca Quran, semua maksimal. Ketika sudah maksimal, kekurangannya Allah akan ampuni. Itulah pentingnya makna maksimal. Dan Allah berfirman, ittaqullah mastata'tu. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, lakukan takwa itu semaksimal kemampuan supaya Allah membantu kekurangannya. Begitulah teman-teman, mudah-mudahan Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Al-Ustaz Dr. Amil Faisal Fat atas tausiah yang disampaikan sebagai pembuka dari acara kita malam hari ini. Ya, berikutnya insya Allah kita langsung masuk ke babak final kedua ya. Dalam hari ini kita sudah tentukan untuk urutannya ya, kita tentukan secara acak, sudah diketahui insya Allah oleh semua peserta, dan untuk surat dan ayat yang dibaca sudah kita serahkan ya secara japri langsung ke Al-Ustaz Dr. Amil Faisal Fat. Jadi nanti yang memilih ya secara acak adalah dari Dr. Amil Faisal Fat. Baik, langsung saja ya, insya Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung panggilkan untuk peserta pertama. Ya, peserta pertama Dzulkifli Syukri. Ya. Gimana? Udah siap, akhi? Insyaallah siap. Antum di mana sekarang? Saya di Sorak, Ustaz, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jauh banget nih. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ya. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan akhi, antum membaca surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 15 sampai 18. Halaman 557. Halaman 557, akhi. Ayat berapa, Ustaz? At-Taghabun ayat 15 sampai 16. Ya. 15 sampai 16. Ya. Saya tidak akan memberikan teguran 18, langsung. Ya. Kaedahnya di sini antum baca saja dengan bagus, dengan tenang, jangan tergesa-gesa, dengan lancar, dengan fasih. Pastikan makhrajul hurufnya, pastikan bacaannya, dan saya tidak akan menegur langsung. Nanti terakhir baru saya akan memberikan catatan-catatan apa yang perlu di-improve, apa yang sudah baik dan sebagainya. Ya, terima kasih. Silakan. Baik. Baik. Surat At-Taghabun ayat 15 sampai 18, nomor urut 1, akhirnya Dzulkifli Syukri. Halaman 557. Barangkali dari yang teman-teman di Zoom dan YouTube menyimak, silakan dibuka halaman 557. Baik, sudah siap ya? Insyaallah. Baik, dalam hitungan ketiga silakan dimulai. Wahid, Itsnain, Tsalas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu
وأنفقوا خيرا لأنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsir pada akhirnya Zulkifli Syukri. Baik, kita langsung ke peserta nomor 2 ya, insyaallah. Ya, peserta nomor 2. Jufriandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Akhi Jufriandi, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Lagi di mana nih? Alhamdulillah di Sorong, Papua Barat. Di Sorong. Iya. Sorong, Kalimantan. Papua Barat. Papua. Iya. Allahu Akbar. Ada sinyal di sana? Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ini. Luar biasa ini Al-Quran. Masya Allah. Sampai di Papua dari Sabang sampai Merauke. Itulah berkahnya Al-Quran. Amin. Ya, Akhi Jufriandi. Iya. Antum silahkan buka surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar halaman 463. Ayat 45 sampai 47. Ayat berapa Ustaz? Ayat 45 sampai 47. 45. Ya. Dalam hitaan ketiga, tafadhal nanti bisa langsung dimulai. Insyaallah sudah siap ya. Wahid, itsnain, tsalatsa. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan katsir pada akhina Jufri Adin ya. Berikutnya nomor urut 3. Apa? Boleh di start video? Oke, baik. Sudah. Silakan pada Ufti Kasmarani Ibrahim. Boleh dites suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tadi ada noise ya. Sudah aman ini insyaallah ya. Boleh dicoba lagi suaranya? Assalamualaikum. Oke. Oke, insyaallah sudah aman. Tafadhal Ustaz Amir Faisal Fad. Ya, Mbak Suprani dari mana? Sedang di mana nih? Dari Sulawesi Tenggara, Ustaz. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Masya Allah luar biasa ya. Ini sejak tadi sudah 3 orang nih dari Indonesia Timur semua nih. Masya Allah. Allahu Akbar, takbir. Mudah-mudahan Allah berkahi nih. Ya, untuk Kasmarani surah Al-Ankabut ya. Ya, Ustaz. Nomor halaman 401. Ya, sudah dapat, Ustaz. 45 47 ya. Ayat Ayat 45 47. Ukti Kasmarani udah hafal Quran? Alhamdulillah, Ustaz. Berapa juz? Sudah selesai, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah berkahi hafalannya. Amin. Ya Rabb. Ya, silahkan mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم. Jazakillah khairan katsir, Ukhti Kasmarani Ibrahim. Berikutnya nomor urut 4, Akhina Khairul Aswa. Silahkan bisa di Oke. Baik, boleh dites suaranya dulu, Mas Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Amir Faisal. Akhi Khairul Asfa. Di mana sekarang nih? Ana di Imam Bukhari Solo, Pak Ustaz. Di Solo, Masya Allah, semoga Allah berkahi. Barakallahu fikum. Ustadz ya? Ngajar? Ya, bantu-bantu anak-anak di pondok. Iya. Sudah hafal berapa juz? 10 juz, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Fadal buka akhi surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Ayat 67 sampai 70. Halaman 340. Halaman 340. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 67 sampai 70. 67 sampai 70. Sudah ketemu, Mas Khairul Aswa? Sudah, Ustaz? Oke. Bisa dimulai dalam hitungan ketiga. Wahid, itsnain, salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Rabbil izzati amma Jazakumullah khairan katsir pada akhirnya Khairul Asfa. Ya, berikutnya insyaallah langsung ke nomor urut 5 akhina Humaidi. Tafadhal Ustaz Amir Faisal. Oh, boleh dicek dulu Mas Humaidi tes suaranya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Amir Faisal. Boleh di-unmute dulu, Ustaz. Ya, Ibrahim dari mana? Oh, dari Ciparang, Ustaz. Dari Ciparang. Ciparang. Di mana tuh Ciparang tuh? Cipara, Ustaz. Oh, Jepara. Antum sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah. 30. Satu, Ustaz. 1. Alhamdulillah, ya. Bersyukur kepada Allah. Sekarang antum buka surah Ibrahim. Ayat 6 sampai 8. Halaman 256. Enam sampai 8, Ustaz. Ya. Sudah siap Mas Humaidi? Sudah siap ya, insyaallah ya. Baik, dalam hitungan ketiga silakan dimulai. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsir, akhina Khumaidi. Berikutnya nomor urut 6 atas nama akhina Muhammad Khatib Firdaus. Insyaallah sudah siap, boleh di-unmute dulu. Sudah siap Mas Khatib Firdaus? Insyaallah siap, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz Amir Faisal Fat. Ya, Akhi Khatib dari mana? Saya dari Jember, Jawa Timur, Ustaz. Dari Jember, Jawa Timur. Bisa masuk Madura dong? Engki, insyaallah. Oh, insyaallah. Keluar Jamat Surana. Engki. Insyaallah. Khatib, berapa juz sudah hafal? Alhamdulillah, sudah dapat hampir 2 juz, Ustaz. Alhamdulillah. Dari belakang atau dari depan? Dari belakang, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi juz 30 sudah hafal ya? Alhamdulillah selesai, Ustaz. Insyaallah, semoga Allah berkahi. Amin, Ya, amin. silahkan. Baca surah Yunus. Oh, Yunus. Nomor halaman 213. Ayat 37 sampai 39. Awal surat, wa ma kana hadzal Qur'an. Ya, betul. Ya, benar. Silahkan. Dalam hitungan ketiga, langsung kami persilahkan. Wahid, itsnain, tsalatsa. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي
يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan katsir. Akhina Muhammad Khatib Firdaus. Berikutnya kami persilakan nomor urut 7, Akhina Hanif. Akhina Hanif. Oke, sudah di unmute. Silakan dites dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Amir Faisal. Ya, Akhi Hanif, dari mana? Di mana sekarang nih? Di Pariaman, Ustaz, Sumatera Barat. Masya Allah, luar biasa, insya Allah. Allah barik fikum. Sudah berapa juz hafal? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Oh, suaranya kurang jelas nih kayaknya. Terputus. Terputus, banyak terputus suaranya. Suaranya banyak terputus ya. Sudah selesai 30 juz beliau, Ustaz. Boleh dites lagi suaranya? Coba tes lagi. Sebentar. Boleh dites lagi dengan salam? Masih ada putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi? Ini Ustaz. Kayaknya sinyal atau Gini Ustaz. Jadi Ustadz Amir boleh unmute dulu pada saat jawab gitu karena ada yang sedang tilawah sepertinya ya di Ustadz Amir. Nah, silakan Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, silahkan ya, buka Qur'annya surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 45 sampai 47 ya. Halaman 182. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 45 sampai 47. Nah, Ustaz. Insyaallah. Bisa kita mulai dengan hitungan ketiga ya. Baik. Wahid, Itsnain, Tsalah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsir, akhina Hanif. Berikutnya kami panggilkan untuk Saudari Nursi Ahnuddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Amir Faisal. Boleh di-unmute dulu, Ustaz? Ya. Bunda di mana sekarang? Bunda Nursia di mana sekarang? Di Aceh, Ustaz. Masya Allah, di Aceh. Bunda berapa juz hafal? Alhamdulillah. Belum? Belum banyak, Ustaz. Oh iya, insya Allah. Ya. Bunda, buka surah Al-An'am. Surah Al-An'am halaman 144. Ayat 130 sampai 131. 130 sampai 131. Sudah ketemu ya, insyaallah ya? Iya. Baik, dalam hitungan ketiga, silakan langsung dimulai. Wahid, itsnain, tsalatsa, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir, Ukhti Nursia. Berikutnya peserta nomor urut 9, Akhina Rizka Rasyad Aulawi. Boleh dites dulu suaranya? Sebentar. Bu, ada yang belum di-mute dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustadz Amir boleh unmute dulu. Ya, Rizka. Bang Rizka di mana nih? Di Temanggung, Jawa Tengah. Di Temanggung, Jawa Tengah. Sudah hafal berapa juz? Baru 5 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal 5 juz, Insya Allah. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah 30 juz ya, Insya Allah ya. Amin, amin. Ya. Coba buka surah Ali Imran. Ayat 26 sampai 28, halaman 53. Halaman 53, sudah? Ali Imran ayat 26 sampai 28. Sudah siap? Baik, dalam hitung. Betul, ya. Dalam hitungan ketiga, saya persilahkan. Wahid, Ithnain, Thalas. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsir. Akhirnya Rizka Rosyad Aulawi. Berikutnya peserta nomor 10. Akhirnya Husnil Labib. Ini peserta terakhir ya? Iya, Ustaz. Peserta terakhir, Ustaz. Akhi Husni di mana? Di Surabaya. Iya, nampak dari wajahnya, wajah orang Jawa Timur. Iya, alhamdulillah. Di mana di Surabaya nih? Surabayanya di Rungkut. Rungkut ya? Iya, Rungkut perbatasan. Sudah berapa juz hafalnya? Mohon doanya Ustaz, semoga bisa selesai. Amin. Ini belum selesai. Ini jawaban orang Jawa Timur begitu, Mas. Semoga segera semua bisa selesai. Dan lancar, amin. Ya. Surah Al-Baqarah. Ayat 172, 174, halaman 26. sampai 174. Iya. Betul. Sudah siap, Mas Husnil Labib? Insyaallah. Dalam hitungan ketiga, silahkan dimulai. Wahid, itsnain, tsalas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum
تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsir, akhina Muhammad Hussein Labib. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Amir Faisal Fat, MA, untuk memberikan tausiah penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman ini adalah suatu hal yang semuanya sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi yang perlu dipahami, yang kita inginkan itu adalah murattal. Murattal itu artinya bahwa kalau kita baca Quran 1 juz atau 2 juz, 3 juz, kita nggak capek. Jadi kalau kita memaksakan diri berteriak-teriak sampai melengking, itu mungkin 3 baris sudah kecapean. Misalnya kita jadi imam, lalu kita membawakan suara yang sangat melengking, tentu kita nggak akan bisa menyelesaikan 30 juz. Suara kita akan habis. Karena memang yang kita adakan ini adalah dalam rangka kita supaya punya nafas panjang ketika kita membaca Quran. Irama ada, iya, tetapi bukan at-takalluf. Bukan sampai memaksakan diri di luar yang biasanya. Jadi murattal itu adalah qiraatul Quran bisifatin tabi'iyyah ya'ta'u kulli harfin haqqaha biwayri takalluf. Jadi murattal itu artinya bahwa kita membaca Quran dengan sifat normal, suara kita normal. Makanya kalau kita perhatikan para imam di Masjidil Haram, masing-masing punya karakternya. Kalau Syekh Sudais ya melengking, tapi dia memang itu karakternya, bukan dibuat-buat. Memang dia seperti itu. Makanya dia kuat menghatamkan
1 juz 2 juz sebagai imam, dia kuat. Kenapa? Karena itu memang suaranya dia, karakternya. Bukan dipaksakan, ya, bukan bertakalluf, enggak. Kalau imam mahir, ya nyantai, sendu, gitu ya. Ada banter balelah misalnya, ya agak tinggi turun seperti itu. Jadi itu semua adalah karakternya. Jadi kita itu dalam merotal menampilkan dirinya dengan apa adanya, tapi dengan irama yang kita miliki sendiri. Tidak usah ikut-ikutan irama orang lain. Karena masing-masing dari kita ini sebagai makhluk Allah, Allah sudah berikan karakternya sendiri, Allah berikan irama sendiri. Karena itu kalau kita perhatikan masing-masing imam di Masjidil Haram mempunyai irama tersendiri dan tidak sama gitu. Punya karakter tersendiri, berbeda dengan yang lain. Itulah karakter dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Nah, merotal itu adalah kita menampilkan karakter kita apa adanya. Itu yang dimaksudkan dalam program ini. Nah, tadi dari apa yang saya temukan ada yang luar biasa, merotalnya bagus, kemudian juga tapi ada yang pernafasannya dipaksakan gitu, ada juga gitu. Jadi sehingga dia di akhir-akhir itu tidak memberikan keindahan pada mad al-sukun. Jadi seharusnya dalam kita membaca Quran di bagian akhir itu beri kesempatan yang bagus sehingga mengapa kok penutup ayat itu disebut dalam ilmu tajwid dengan istilah mad al-sukun? Kenapa? Supaya kita benar-benar husnul khatimah. Setiap akhir ayat itu husnul khatimah. Jadi kita memberikan haknya dengan sebenar-benarnya. Tadi karena nafas tidak diatur, sehingga banyak yang dia hampir kehilangan nafas. Seperti itu. Ini yang saya temukan ya dari teman-teman. Dari segi irama, nafas, sebagainya, itu ada yang kurang pas gitu ya. Nah, tapi rata-rata sudah bagus. Dari segi tajwid saya tidak menemukan kecuali sedikit ya. Ya mungkin karena kekeliruan tapi dia tahu. Tapi ada yang keseret misalnya faula gitu. Jadi ada keseret fa-nya gitu. Sebetulnya kan harus faula, jadi faula itu keseret sedikit. Itu mat tabi'i ya. Kemudian juga pada bagian akhir misalnya seharusnya huruf mim azim misalnya kan dia membaca azim, jadi bibir tidak rapat di azim, jadi seperti itu. Nah itu penting sekali memberikan hak mim di bagian akhir ya. Juga misalnya ada yang ro-nya tidak apa ya, tidak tepat, tidak pada posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mengikutkan bibir, padahal kan bukan huruf bibir. Ro itu. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah monyong ya, karena itu dia ro. Jadi saya menemukan teman-teman itu banyak sekali dari teman-teman yang berusaha tampil hari ini yang tidak memperhatikan tentang masalah gerakan bibir, sehingga hampir huruf-huruf itu mengikutkan bibir. Padahal itu bukan huruf bibir. Huruf bibir itu kan hanya ba, waw, mim kan. Jadi dia enggak semua rahmanur. Jadi mengikutkan bibir ini menjadi tidak pas dalam kita membaca Quran dan memberikan hak huruf masing-masing. Nah, kita tidak usah seperti itu enggak. Dan bahkan ada yang sampai ke tingkat dia terlalu terbuka, misalnya ya anja'akum, kemudian azabun, kemudian su'al adam, itu kan berlebihan. Nah, sebetulnya ukuran yang normal dalam rotal itu dalam bacaan Quran kita, bibir ini jangan lebih dari 2 jari ini ya. Jadi tetap ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ra jadi Rahmanirrahim. Jadi jangan sampai lebih dari 2 harkat. Lebih daripada 2 jari. Jadi jangan sampai enggak. Jadi usahakan tetap 2 jari teman-teman. Perhatikan setiap baca Quran, coba pegang ini, jangan sampai lebih daripada itu.
huruf apa saja yang kita baca, pokoknya, dan jangan terlalu rapat. Tadi ada yang saya melihat terlalu rapat, jadi sampai nggak jelas. Jadi dia tetap dalam dua jari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia tetap dua jari ya, perhatikan. Jadi syaiton, base sampai begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak gerak bibir sehingga menyebabkan kaif sampai begitu. Itu juga perlu diperhatikan teman-teman, supaya kita bisa memperbaiki bacaan-bacaan yang lain, karena itu penting sekali ya. Nah, juga ada yang diseret-seret sampai tidak mengikuti tempo yang benar dalam murattal. Murattal itu ya bacaan normal, fitrah, sehingga kita punya nafas panjang, bisa kita 1 juz, bisa kita 2 juz, bisa bahkan 30 juz. Itu satu kali jalan, karena itu memang bacaan normal gitu. Bacaan normal kita, itulah murattal namanya, dan itulah irama kita yang sebenarnya yang kita baca sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Jadi juga ada yang sampai tadi membaca itu mim, bacaan nun dia menjadi mim, illamnar, padahal kan ilannar ya, ilannar itu. Nah, itu juga gerakan bibir karena saking seringnya rapat sehingga nun dibawa ke mim. Itu juga termasuk hal yang saya tadi perhatikannya. Mungkin itu saja perhatian saya kepada teman-teman, tapi semuanya sudah bagus tajwidnya, sudah bagus ya. Kalau tajwid saya hampir-hampir ya sedikit sekali ketemunya. Makharijul huruf juga sedikit sekali, tapi tadi yang banyak saya perhatikan itu temponya, pindah dari nuansa murattal ke nuansa qori yang itu sifatnya untuk iramanya. Nah, kita tidak menekankan pada iramanya, kita lebih kepada murattalnya saja, supaya kita ketika menghatamkan Quran kita punya nafas panjang. Itulah mungkin ya nasihat saya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah berkahi teman-teman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup dengan doa Ustaz Amir Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim adhim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana nabiyyin wa haqqil mursalin wa tamam malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum. Astaghfir Allahumma jalana al-Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'an imaman lana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan. Allah barik fikum. Jazakumullah khairan katsir pada Al-Ustaz Dr. Amir Faisal Fat. Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan babak final kedua Mujawwidhu Tilawatil Quran tingkat nasional di komunitas British Propolis. Mudah-mudahan menjadi amalan ibadah kita semua dan menjadikan kita semakin mencintai Al-Quran insyaallah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaah dari Al-Quran di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Amir Faisal Fat, Nasipo Santosa, dan juga para finalis malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jasa. Terima kasih untuk teman-teman juga yang hadir di malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi khair Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.